Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deolan Sophia, NIM 21087103. Yang terhormat, Profesor Dr. Edi Marheni, MPD, dan Bapak Naluri Denai, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Dampak Olahraga Rutin Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa. Yang pertama yaitu latar belakang. Kecemasan merupakan pengalaman emosional yang umum dialami oleh banyak individu ketika menghadapi situasi yang mengancam, terutama bagi mahasiswa mudah sekali terserang kecemasan. Oleh karena itu, sangat perlu olahraga bagi mahasiswa yang rentan terhadap stres. Dengan berolahraga dapat meningkatkan endorfin dan menurunkan kortisol. Kemudian ada rumusan masalah, itu bagaimana dampak dari partisipasi dalam olahraga rutin terhadap tingkat kecemasan siswa. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak partisipasi dalam olahraga rutin terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian terjadi enam metode. Itu yang pertama desain penelitian. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi efek dari rutinitas olahraga terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan secara daring dengan metode survei dengan menggunakan desain kuantitatif. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi yang menjadi fokus penelitian berasal dari 242 mahasiswa aktif program studi kepelatihan olahraga di Universitas Negeri Padang. Untuk mengambil sampel, penelitian ini menggunakan metode sampling acak random dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Yang ketiga ada variabel penelitian. Dalam kerangka penelitian ini terdapat dua variabel utama, variabel independen atau yang juga dikenal sebagai variabel bebas adalah olahraga, sementara variabel dependen adalah tingkat kecemasan. Kemudian yang keempat itu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah NKT questionnaire yang merupakan kuesioner dalam bentuk grid kemudian diadopsi sebagai landasan untuk menyusun pertanyaan dalam kuesioner. Setiap pertanyaan dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan variasi jawaban. Kemudian yang kelima itu prosedur penelitian. Berdasarkan instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, melibatkan langkah-langkah. Yang pertama itu perancangan dan pengembangan kuesioner. Yang kedua, uji coba kuesioner pada sejumlah responden kecil untuk mengidentifikasi potensi masalah, seperti pertanyaan yang ambigu atau sulit dimengerti, dengan melakukan perbaikan yang diperlukan. Ada yang ketiga, pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden sesuai dengan sampel penelitian. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, setelah data terkumpul dilakukan analisis statistik terhadap data yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis data. Yang keenam itu ada teknik analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan uji kolarasi produk momen menggunakan analisis person
di mana langkah analisis person adalah uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Kemudian hasil penelitian, di mana tabel yang pertama hasil uji normalitas dengan SPSS 21. Berdasarkan tabel 1, disajikan hasil uji normalitas. Terdapat hasil uji yaitu teknik uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan teknik uji Shapiro-Wilk karena sampel pada penelitian ini berada pada rentang 30 sampai 50 sampel. Kemudian yang kedua itu hasil uji linearitas berdasarkan tabel menyajikan hasil uji linearitas dengan bantuan SPSS 21. Dasar keputusan dalam uji linearitas dengan melihat nilai deviation from linearity, di mana pada nilai tersebut merujuk pada nilai F dan signifikasi. Apabila nilai signifikasi lebih dari 0,5, maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang linear antara olahraga dan kecemasan. Kemudian tabel yang ketiga itu hasil uji person correlation dengan SPSS 21. Berdasarkan tabel yang ketiga ini dapat diketahui atau tidaknya hubungan kedua variabel penelitian, serta mengetahui hubungan kedua variabel bersifat positif atau negatif. Dari nilai signifikasi dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara olahraga dan tingkat kecemasan. Hal ini dikarenakan apabila nilai signifikasi kurang dari 5%, maka dapat dikatakan kedua variabel saling berhubungan atau berkolerasi. Kemudian kesimpulan dari artikel yang saya buat ini adalah yang didapat dalam penelitian ini adalah terdapatnya hubungan antara korelasi positif antara dampak olahraga rutin terhadap tingkat mahasiswa, di mana diperoleh R hitungan 0,717 dan R tabel 0,344, di mana R hitung besar R tabel, maka antara olahraga rutin dan kecemasan berkolerasi kuat dan positif. Dan penjelasan dari artikel yang saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.